Yo, welcome back to Warung Korpu. Waktunya kita nimbrung bareng KF Korpu. Yeay. Nanti ada konfetinya kok, tenang aja. Oke guys, kita balik lagi setelah kemarin episode kemarin kita opening ya, intro gitu kan. Di intro kemarin kita jelasin apa sih Warung Korpu atau mungkin nggak jelas. Apa kita manggilnya? Sobat Korpu. Sobat Korpu. Iya. Sobat Korpu bisa lihat apa sih KF Korpu itu di episode yang kemarin, juga siapa aja nanti yang bakalan jadi hostnya. Nah, jadi teman-teman semua, sobat-sobat Korpu bisa pantengin terus di channelnya KF Korpu, Instagramnya juga ada supaya teman-teman semua bisa tahu update-nya itu seperti apa. Dan kali ini kita kedatangan satu bintang tamu. Kalau yang kemarin kita berempat Sebagai host dan mukanya basi semua sih. Ya kalau ini kan agak beda. Gue sengaja datengin episode pertama ini yang charming gini kan. Iya dong. Silakan diperkenalkan diri Terima Anda. kasih om-om semua. Om ya. Oke, kita Jadi om. charming gempal gimana gitu kan ya. Yang pertama. Oke. Jadi teman-teman kenalin nama aku Nisa, aku aja ya biar manis Boleh, gitu biar kan. Oke. Boleh. Jadi nama aku Nisa, sekarang aku di talent management di HC, terus apalagi nih kira-kira yang harus dikenalin? Mungkin background pekerjaannya seperti apa atau background pendidikan juga pekerjaannya. boleh. Boleh. Atau Jadi keluarga. keluarga itu Anak menyindir berapa, guys. gitu ya? Ada yang tersindir? Enggak ya. Jadi kalau misalnya background dari pendidikan itu aku dari sarjana psikologi, terdampar di kimia farma di healthcare farmasi gitu kan. Bukan terdampar kali ya. Kalau terdampar tuh konotasinya negatif gitu ya? Enggak kok terdampar ada kok yang positif. Lebih terdampak mungkin. Ya kalau aku melabuh bukan terdampar ya. Oh, iya. Aku melabuh di kimia farma gitu. Oke. Manis kan? Bisa. Jadi aku melabuh di kimia farma yang healthcare farmasi, tapi aku masih di bagian human capital. Sekarang megangnya di talent acquisition gitu. Oke, talent acquisition ya. Menarik. Berarti dipanggilnya Nisa, Ica, apa? Panggilan bebas manjanya. aja sih. Panggilan manjanya apa? Pesek kan? Bukan begitu? Oke. Iya. Bukankah begitu? Itu hanya untuk konsumsi kami ya. Jadi Konsumsi teman-teman. kita aja. Jadi Jangan sobat Korpu diikuti. jangan diikutin. Kalau Boleh saya panggil- berani kayak gitu nggak bisa masuk kimia farma. Jangan main-main. Langsung di blacklist ya. Ferguson. Boleh panggil Kak Nisa atau Boleh. Teh Nisa atau Kak Ica Kak juga Ica boleh ya kan. Boleh. Biar gempalnya tuh kerasa banget. Asal kalau manggil Ica nggak pakai Mbak ya, karena kayak Mbak Ica gitu kan kayak Kenapa? enggak lah, gengges aja. Oh, gengges. Lebih enaknya Kak Ica. Ya boleh lah, nggak apa-apa. Boleh. Dede juga boleh. Oh, Dede manja ya. Dede Ica gitu kan. Oke, kali ini kita mau bahas apa? Tapi tadi gue menarik nih, interesting yang soal talent acquisition kayak gitu-gitu ya. Itu kalau boleh diceritain lagi sama Ica, itu lebih ke unit apa sih? Terus dalamnya apa aja kayak gitu? Makanan Dalam- apa? Itu makanan yang mengandung serat tinggi dan membuahkan bibit-bibit unggul. Dan sedikit pedas kayaknya ya. Iya benar, pedas Iya, dan benar. bibit unggul. Oke. Gitu kan. Cengek. Sebenarnya kalau di talent acquisition sendiri itu kan ada di talent management ya. Jadi mungkin untuk yang di internal kimia farma udah pada tahu lah ya, human capital itu ada dari learning, korpu gitu kan. Terus ada dari ini culture Mahadewa kan ya. Terus Bukan Mahadewi ya, Padi gitu. di padi ya. Nah, terus ada talent management. Di talent management sendiri ini ada satu subunit yang di dalamnya ada talent acquisition gitu. Kalau bicara talent acquisition apa sih gitu? Ya di dalamnya tuh ada rekrutmen TA gitu kan ya. Oke. Jadi ada rekrutmennya, tapi apa bedanya gitu? Karena kalau di talent acquisition kita ada proses attraction-nya sama ada proses ya ketika teman-teman nanti melabuh gitu kan di kimia farma, kita ada seperti pendampingan lah supaya teman-teman lebih mudah ketika nanti beradaptasi. Itu attraction, itu yang namanya attraction. Attraction itu apa?
banyak yang pasti yang banyak Attraction yang itu nggak ngerti attractionnya di talent management Oke. atau talent Di kita gimana gitu ya? atau kayak menjaring gitu ya. Oke. Sekarang emang lagi musim sih teman-teman yang namanya sidang skripsi ya. Mungkin sekarang juga saya bagiannya di sidang sama dospem ini. Dites attraction apa? Enggak ya? kita tahu tapi kan Iya. sobat korpo belum Belum tentu. tahu ya, Belum benar-benar. tentu. Nah, jadi kalau talent attraction sendiri itu sebenarnya banyak sih kalau di luar sana apa sih mazhab ya, mazhabnya mazhab. tuh beda-beda gitu. Tapi ada yang kita sebut talent attraction management. Jadi mulai dari kita apa ya, memarketingkan kimia farma itu untuk employee itu seperti apa gitu. Mulai dari sana terus sampai ketika employee sudah berlabuh tadi itu gimana sih caranya kita kalau teman-teman mungkin biasa dengar induction dan orientation. Nah, gimana sih caranya kita Kalau di meramu sekolah itu gitu. mos gitu Mos, ya. betul kayak gitu. Jadi meramu itu semua supaya nantinya teman-teman lebih mudah ketika beradaptasi. Dan nggak cuma itu, jadi kita kayak ada kerjasama dengan kampus, terus ada juga program di mana sekarang kita lagi coba arrange semua yang ada di dalam kimia farma itu terlink itu apa ya namanya? Punya link gitu ya? Terkoneksi. Terkoneksi ya. Terkoneksi ya. Terkoneksi ke dunia luar yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Jadi misal nih Pak Rizal ya, Pak Rizal di Korpu spesialisnya learning. Nah, gimana caranya supaya Pak Rizal ini terkoneksi misalnya di organisasi-organisasi di tim learning perusahaan lain kayak gitu. Oke. Ngerti nggak? Pusing kan Anda? Kasih enggak. Banyak ternyata kerjaannya. Intinya tadi koneksi tadi lah Ya, pokoknya. Pak. koneksi, gitu koneksi, kan ya. koneksi sama mos tadi. benar. Mos. Masa orientasi siswa. Siswa. Kalau kita masa orientasi Pegawai. 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 Mop. Mop ya. Oh, Oke, kali ini kita mau bahas apa nih, Kak Ica? lah. Judul besarnya apa nih yang kita mau bicarain sekarang ini? Ica punya apa? Datang ke sini. Berani-berani datang ke sini kamu. Ayah aku siapa, ibu aku siapa, guys? Berani-berani. Aku punya Tapi ntar dulu, apa nih? gua agak ini. Berarti tadi kerjaan lu tuh dari mulai rekrutmen sampai attraction yang panjang itu tadi, masih orientasi tadi. Sampai situ berarti kan. Iya benar. Berarti coba kalau dari rekrutmen, biasanya kalau rekrutmen itu banyak sih. Sekarang kan lagi musimnya ini. Apa? Banyak yang di PHK. Iya. Iya benar. Banyak yang PHK. Sensitif sekali bahasannya Bapak. Benar. Iya benar, tapi benar itu. Makanya benar. banyak-banyak bersyukur Di ya. kondisi Banyak saat ini bersyukur, tuh benar. makanya bersyukur buat temen Kalau kita buat yang sobat masih di- korpo yang bekerja masih di kimia kerja farma. di kimia farma, apalagi gajinya nggak dipotong, Iya. bonusnya tetap keluar. Alhamdulillah. Amin. Gue sambil promosi juga sih sebenarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah 33 kali. Jadi sekarang kan banyak yang PHK, ya kan. Terus pastinya yang udah PHK itu kan cari kerja lagi kan. Nah, pasti mulai dari awal lagi, dari mulai apa namanya tuh, awalnya biasanya apa sih? Ngelamar. Iya. Terus Kirim CV kirim gitu ya. CV, Terus kemudian nunggu panggilan gitu kan. panggilan. Nah, yang paling ini menurut gua tuh interview. Interview. Nah, menurut Ica, kondisi sekarang nih kayak gini, apalagi sekarang ada generasi pandemi kan, yang lulusnya given, Iya, pasti. Jangan itu Betul. hasil effort itu Pak tetap kan. given tetap. Given dan effort ya. Enggak, kan nggak ada UN. Iya sih benar ya. Iya, UN -nya Dulu virtual. kami mendambakan guys. Dengan proses seleksi, khususnya di wawancara. Iya. Selama ini gimana sih Cak, kalau wawancara? Terkait wawancara sendiri ya, jadi wawancara ini sebenarnya macam-macam Pak Dea, Pak Rizal. Wawancara tuh ada dari mulai wawancara di HC sendiri, terus nanti ada wawancara ke user, sampai nanti mungkin ada juga tahapan yang sampai ketemu wawancara dengan direksi-direksi di mungkin kalau di kami di kimia farma gitu ya, di perusahaan lain mungkin dengan direksi perusahaannya masing-masing kayak gitu. Nah, kira-kira yang ingin dibahas lebih ke interview yang bagian mana nih? Oke, menarik nih.
Tapi proses yang kita lakuin di Kimia Farma itu apakah sama dengan perusahaan lain nggak sih? Atau bisa di-generate nggak sih sama perusahaan lain? Proses interviewnya ya? Iya, dari proses mulai tadi Dari mulai ngelamar. proses seleksinya ya, lebih ke proses seleksi mulai dari kirim CV itu terus kemudian ada proses selanjut itu apakah sama dengan perusahaan lain nggak sih? Sebenarnya gini, masing-masing perusahaan itu kan pasti punya standar masing-masing ya. Kita standar 1 apa standar 2? Kita standar yang sedang enggak ya. Jadi kalau kita standarnya pokoknya beda-beda gitu setiap perusahaan. Jadi sebenarnya jadi teman-teman nggak bisa bilang perusahaan ini lebih sulit atau perusahaan ini lebih mudah. Jadi ketika teman-teman masuk itu bukan berarti standarnya lebih rendah atau itu lebih mudah, tapi memang teman-teman cocok dengan kriterianya dari perusahaan tersebut gitu. Nah makanya kalau dibilang standarnya level berapa gitu ya, nah itu sebenarnya nggak ada levelnya karena setiap perusahaan punya standarnya masing-masing. Kalau ditanya bisa nggak sih digeneralisasikan ya si proses seleksi ini Tahapannya gitu, gitu. tahapannya sebenarnya bisa, tapi mungkin secara garis besar di masing-masing perusahaan khususnya di Indonesia itu pasti ada dua hal yang dilihat, itu ada potensi sama kompetensi gitu biasanya. Yang sering banget ya di luar itu kan pasti ada terkait dengan background gitu kan, terus pengalaman bekerjanya seperti apa kayak gitu. Tapi yang sering kali setiap perusahaan lihat itu pasti ada potensi sama kompetensinya. Nah potensi sama kompetensinya ini dilihatnya dari apa? Nah itu yang mungkin jadi berbeda di setiap perusahaan untuk tahapannya gitu. Nah, menarik nih. Berarti mungkin topik kali ini kita bahas tentang kiat sukses dalam seleksi kali ya. Nah, oke, mungkin Ica sebagai apa praktisinya gitu Habis bisa ini bisa ntar menjawab. banyak yang ini. Banyak ya, habis banyak yang nonton langsung jago. Iya, diharapkan seperti itu sih. Langsung jago ya. Jago apa dulu? Ya, Jago apa nih? Jago ngibul. jago bikin CV ya kan. Ternyata CV Jago pengaruhnya ngetik, berapa bikin persen CV. mungkin. Iya. Dari proses-proses itu ya. Iya, betul. Oke, kira-kira gimana Cak kalau misalnya dari tadi kita tanya kiat sukses dalam seleksi pekerjaan itu seperti apa sih kiat suksesnya gitu? Jadi sebenarnya mungkin yang paling pertama banget dari seleksi administrasi ya. Nah teman-teman mungkin kalau sekarang sudah bukan zamannya di beberapa perusahaan, tapi mungkin masih ada perusahaan yang menganut untuk mengirimkan CV. Tapi sekarang lebih banyak ke hanya mengisi link, baik itu web recruitment-nya atau misalnya link-link tertentu kayak gitu. Jadi kalau aku lihat sekarang tuh udah jarang banget yang drop CV kayak gitu. Nah tapi ada nggak sih pengaruhnya gitu? Nah itu sebenarnya yang dilihat bukan dari CV-nya tapi dari isinya. Makanya kenapa ya udah masukin aja ke link gitu kan, isi aja linknya gitu. Nah yang dilihatnya apa dong? Itu kan standarnya beda-beda ya, ada yang IPK, ada yang background gitu. Tapi kalau misalnya semua sama, misalnya bapaknya 35, ini 35 gimana IPK-nya? Enggak, pasti bagusan gua aja. Kelihatan Beda ya? tipis lah, beda tipis. Nah, kita capture dulu yang bagus. Jadi kalau misalnya kayak gitu, yang mana dong yang dipilih gitu? Tiap perusahaan nanti juga punya kebijakannya masing-masing dan sesuai kebutuhannya. Misalnya 35, tapi nanti user misalnya membutuhkan yang sudah berpengalaman, bapaknya udah berpengalaman misalnya. Nanti ada nih yang terpilih untuk lanjut gitu. Terus dari situ biasanya kan masuk tes potensi. Tes potensi ini kan berupa psikotes. Ada yang online, ada yang offline biasanya kayak gitu. Nah itu pun sama. Jadi masing-masing perusahaan punya standar yang berbeda. Ada yang bilang, nih gue nggak masuk nih gitu kan. Psikotes gue gagal apa gimana gitu, ada yang salah nggak sih sama isi kepala gue gitu kan. Nah sebenarnya nggak ada, cuman beda aja sama standar yang ditentukan. Siapa tahu bapak-bapaknya atau kakak-kakaknya itu terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi pun itu nanti tidak akan fit dengan kebutuhan dari perusahaan. Jadi Bisa bukan gitu hanya ya? hanya terlalu rendah, tapi ketika terlalu tinggi, misal gini, bapaknya dari Impact-nya apa hasil tuh, Cak? Kalau misalkan dia terlalu tinggi, dia terlalu pinter misalkan. misalnya terlalu pintar, yang kita butuhin biasa aja, hanya ada kursi itu gitu. Kebayang nggak sih dia akan jenuhnya seperti apa duduk di kursi itu dengan pekerjaan yang hanya begitu gitu misalnya. Berarti jangan pinter-pinter ya.
jangan pinter-pinter gak juga, tapi lebih tepatnya melamar ke posisi yang tepat kayak gitu. Nah, ini gue juga mau tanya nih. Banyak yang nanya kayak gitu karena tahu gue orang HR ya atau HC, banyak yang nanya. Sekarang masih perlu nggak sih nulis surat lamaran? Surat lamaran. Kalau dulu kan gue masih nulis tuh pakai kertas folio, yang pakai tulis tangan ya, atau Dulu pas mesin awal tik. melamar sih. Kalau sekarang kan tinggal ngeprint. Gimana, Cak? Masih ngetren atau masih berlaku nggak sih kayak gitu? Tergantung perusahaannya apa. Kalau misalnya perusahaannya sudah menerapkan yang tadi yang link atau web recruitment, itu tentunya nggak usah, karena kan teman-teman mungkin di luar sana bisa langsung memilih aja mau melamar ke posisi yang mana gitu. Nah tapi kalau misalnya memang masih ada juga yang manual karena pengen ngelihat CV kreatif, biasanya di perusahaan-perusahaan media kan itu pengen juga ngelihat CV kreatifnya kayak gimana, atau mungkin di radio gitu kan pengen lihat CV kreatif gitu. Nah itu mungkin diperlukan gitu. Dan lamaran itu sebenarnya apa sih tujuannya, itu lebih ke posisi apa sih yang kamu tuju, supaya kita tahu nih harus menempatkan kamu di mana gitu. Oke, berarti tadi kita udah dapet tentang proses seleksi itu ya. Pertama dari seleksi dokumen tadi ya. Terus kemudian ada psikotes segala macam tentang potensi gitu kan, terus terfit atau enggak gitu ya. Nah, terus kalau soal gini nih. Karena kan kita Bukan contekan. iya bukan contekan sedikit. Belum probos. Belum, kan baru awal episode 1 ya. Kalau gini, misalnya kita pengen khawatir nih, banyak kekhawatiran dari kita itu sebenarnya gue nih lolos apa enggak sih gitu ya. Nah itu biasanya dari rekrutmen sendiri gimana sih untuk mentreatment seperti itu gitu, untuk kekhawatiran para pelamar. Ini yang lo tanya existing sekarang apa idealnya seperti apa? Ya gimana nanti dari Kak Ica yang sekarang gimana, terus idealnya seperti apa? Gimana gitu. Sebenarnya kalau kekhawatiran tuh banyak ya, biasanya kalau dari pelamar ada kekhawatiran pas ngerjain tes gitu, nih yang gue kerjain bener apa enggak ya gitu. Terus nanti udah ngerjain sebelum ngerjain tuh dia udah mikir nanti tesnya apa ya gitu kan. Pas ngerjain nanti khawatir lagi tuh dia pas udah ini bener nggak ya jawaban gue gitu, atau misalnya setelah mengerjakan gue lulus nggak ya gitu kan. Nah sebenarnya kalau dari kami ketika tes, apalagi kalau bentuknya offline, itu kami selalu adakan pembukaan dulu gitu. Terus misalnya mau ke toilet dulu nggak gitu, atau misalnya udah enak belum duduknya gitu. Jadi itu bukan kalau dibilang kan basa-basi banget sih gitu, nggak basa-basi sebetulnya. Jadi kami cuma mau memposisikan teman-teman ada di posisi yang cukup nyaman untuk teman-teman mengerjakan. Jadi agar maksimal. Mata kudu nurut, kayak kita kacai lah. Bener banget. Kalau saya mau ke toilet gak gitu kan, itu kan Tapi bukan gue pernah kejadian loh itu. Iya benar. Lagi ini mulus Tiba-tiba gitu kan. Terus kan, terus nggak bisa berhenti gitu kan. Nah kayak gitu. Nah terus ketika setelah selesai mengerjakan, kadang ada beberapa perusahaan di kami pun kalau misalnya sifatnya offline kayak gitu suka ditanyakan susah nggak tadi gitu, gimana perasaannya. Sebenarnya itu supaya mereka lebih secure aja gitu ngerasanya. Nah tapi setelah selesai menunggu pengumuman kayak gitu, memang beberapa banyak yang bertanya, kak aku lolos nggak, kak aku lolos nggak gitu kan. Itu, Nah kayak gitu biasanya memang kami umumkan antara lolos dan tidak lolosnya gitu. Dari media sosial misalnya dengan mengumumkan yang sudah lolos udah dapat undangan nih gitu. Nah berarti kan yang nggak lolos nggak dapat, misalnya kayak gitu. Nah biasanya ada juga yang menanyakan langsung dan kami jawab langsung, itu pun ada kayak gitu. Tapi kalau saran dari kami sebetulnya kalau perusahaan-perusahaan pada umumnya ya itu kan pengolahan data sekitar 2 minggu sampai 1,5 bulan lah ya. Biasanya kalau lebih dari itu mungkin teman-teman bisa mencari keberuntungan di tempat lain kayak gitu. Oh tadi kalau berarti saya 2 minggu sampai 1,5 bulan biasanya ya, ya prosesnya segitu ya. sekitar segitu. Berarti kalau itu nggak dipanggil udah out. Bye-bye. Biasanya. Tapi kalau udah out itu bisa jadi masuk database. Jadi ketika Masih nanti bisa, ada kalau kebutuhan yang kita panggil fit lagi. di yang klop gitu ya. Nanti kita panggil. Terus kalau dari proses ngirim CV bla 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 segala macam, yang paling susah yang mana? Yang paling susah sebetulnya administrasi.
Oh. Jadi kalau teman-teman mengkhawatirkan Tentang psikotes, psikotes, wawancara interview, gitu. itu tuh nggak perlu dikhawatirkan karena proses terberat itu ada di administrasi. Bayangin deh kalau administrasi itu di Kimia Farma aja ya, satu kali kita ngebuka 1 minggu tuh pelamar bisa sampai ke 30.000 sampai 50.000 pelamar yang dipanggil, yang disortir. Alhamdulillah nggak gawe ya Allah. Kerja ya, gue juga bersyukur ya Allah. Alhamdulillah. Ya benar banget, tapi ya memang kayak gitu. Jadi yang paling sulit itu administrasi. Dari 50.000 misalnya kebutuhan kami hanya 1, paling kan kami menyortir hanya 100 ya. Karena kan kita nggak mungkin dong harkosin orang gitu ya, dipanggil terus tahu-taunya yang keterima cuma 1 gitu. Jadi kita ambil 100 terbaik. Kecuali kalau dari 100 terbaik ini misalnya tidak ada yang fit misalnya gitu, ya mungkin kan terbaik ini hanya dari spesifikasi awal. Itu bisa kejadian. Itu bisa apa? 1 banding sekian puluh 1000 ribu itu gitu bisa ya. kejadian. Sering kali. Jadi makanya mungkin user-user Bagus, juga berarti kan. perusahaan kita bagus. Alhamdulillah ya, bagus. BUMN, BUMN kan. bagus dan juga Berakhlak. jadi Iya, berakhlak. dan juga jadi fenomena juga, berarti pencari kerja di kita tuh wow banget gitu ya, Iya, betul ribuan banget. gitu sampai Ada. ribuan gitu ya. Benar, sampai puluh ribuan. Dan mungkin kan kalau user kayak Mbak kok belum dapat gitu ya, memang karena belum ada yang fit dan kami harus mencari kembali dari database kayak gitu. Nah bahkan dari situ aja mungkin bapak-bapak kan yang diambil 100, misalnya jangan 100 deh, misalnya 50 pertama 50 pertama kan yang terbaik dari segi administrasi, tapi bisa jadi semuanya nggak lolos. Kita ambil yang terbaik 50 kedua, berarti kan urutannya di bawah yang tadi dong. Iya. Secara spesifikasi, tapi yang lolos yang ini gitu. Bisa jadi Bisa kejadian jadi kayak karena gitu. itu jatuhnya lebih fit secara mungkin pengalaman bekerja atau mungkin dari kebutuhan perusahaan kayak gitu. Berarti anggar ya, gimana nasib ya? Nasib kecocokan. Kurang mah ya. Kecocokan gue. Gimana nasib? Cocokan ya. Oke. Tadi kita udah ngomongin proses ya, Kang Dea juga. Nah ini kita balik lagi tadi ke topiknya kan. Jadi kiatnya apa nih dari Ica untuk para sobat Untuk korpu? para sobat korpu yang apa? Kan sobat korpu mah udah di KM. Iya, untuk sobat korpu yang mungkin yang mau promosi ya kan, ini kan bisa juga dipakai tipsnya Iya, gitu benar, kan. benar. Jadi apa nih kiat-kiatnya nih Kak? Kalau kiat-kiat sebetulnya adalah minum jamu, enggak. Dan Mungkin kiat-kiat. iya benar. Kan bahasanya kiat-kiat gitu kan. Atau udah Fituno atau jangan air. Oke, benar-benar Fituno guys. Jadi Fituno, minum Fituno. Ya tapi emang benar karena Betul. ketika proses Harus fit, seleksi itu kita harus fit. Proses Fit itu seleksi bukan hanya tentang fit daya Tesnya pikir aja, kalau ya. kerja ya, tapi fit Fisiknya. juga fisiknya. secara fisik, betul. Jadi banyak banget teman-teman yang ketika hari H itu secara kondisi fisiknya lemah, Betul. terus Mempengaruhi. dari performance itu sendiri kayak gitu. Jadi yang pertama adalah harus fit, terus tidur yang cukup tuh itu perlu banget. Nah, Terus tuh, jangan begadang yang kan. ketiga Jangan suka jangan sistem ke bed semalam. benar, dan jangan suka browsing. Jadi Browsing maksudnya Maksudnya browsing? kebanyakan teman-teman ketika mau melakukan suatu assessment ya, jadi assessment di sini kan proses seleksi ya. Ketika teman-teman mau melakukan proses assessment itu browsing. Jadi gimana cara Triki mengerjakan? gitu ya. Oh, Triki. Jadi gimana cara mengerjakan? Mending kene misalnya. doa. Benar, mendingan tahajud guys. Benar-benar. Minta izin ke Indung. Nah, benar biar didoain kan ya. Iya. Benar di Itu penting. sepertiga malam Ke guys. Google lu ya. Penting doa ibu ya kan. Jangan suka buka yang kayak gitu, karena apa? Banyak teman-teman yang jadi jatuhnya kejebak dan malah jadi nggak lolos karena setiap perusahaan balik lagi standarnya di setiap alat tes itu sendiri itu jadi berbeda kayak gitu. Oke. Nah terus dari interview teman-teman itu jangan dibiasakan berasumsi. Nah jadi Berasumsi. seringkali kan kalau ditanya nih kamu punya pengalaman apa gitu. Nah nanti ngejawabnya ya waktu itu kita bikin pensi gini tapi
itu tuh yang dikerjakannya bukan sama teman-teman, tapi Terus? dikerjain itu barengan. Teman-teman tuh cuma hanya kontributor gitu kan. Oh, oke. Nah, jadi kalau Panitia we pokoknya. Iya, jadi padahal ngerjainnya teh Menganggap gitu ya. bagian konsumsi tapi Kayak macam seolah-olah teman-teman dia, gitu oh, kan, oke. kayak gitu. Nah, Karena kenapa? kenapa? Karena kita akan bertanya dari jawaban teman-teman. Pertanyaan selanjutnya itu nggak kita tulis. Jadi pertanyaan selanjutnya itu adalah jawaban dari gimana sih? Pertanyaan selanjutnya adalah Dari jawaban. dari perkembangan jawaban. dari jawaban teman-teman. Oh, berarti akan digali lebih dalam lagi gitu Hati-hati jawabannya. saat Betul. menjawab. Dan pasti ditanyain. Berarti mending jawab nggak punya pengalaman nggak punya. Iya benar, karena ya mungkin di masing-masing perusahaan balik lagi beda ya cara menginterview, tapi kebanyakan kan ada yang namanya BEI, Behavior Event Interview, dan itu rata-rata perusahaan menggunakan itu. Jadi kita akan bertanya kontribusi teman-teman apa, kejadiannya waktu itu gimana, respon orang dari yang dilakukan teman-teman itu apa gitu. Berarti nggak recall ya? Jadi kebayang nggak sih kalau teman-teman di awal tuh sudah berasumsi gitu kan, agak waham gitu kan ya, agak nggak waham bahasa Jermannya mah. Nah terus tiba-tiba kita tanya sedetail itu, jatuhnya nanti jadi capek aja sih. Kalau teman-teman jago, teman-teman jadi capek. Kalau teman-teman nggak jago, nanti ujung-ujungnya di kita ke-record gitu. Oke. Gitu aja. Kasihan juga nanti tempat kerjanya ya, Iya benar. suka nggak pas. Iya benar. Maksudnya punya pengalaman pernah jadi Pernah. IO, nanti dimasukin Pasti tim IO, event, tahu-tahu, pelangap. iya. Ya, Iya, benar. benar. Dan itu biasanya kita konfirmasi juga. Jadi ketika teman-teman melamar itu kita ada harus mencantumkan, kalau punya pengalaman kerja, mencantumkan nomor telepon atasan sebelumnya. Jadi kita telepon, Iya, ditanyain, rekomendasi. bener gak gitu, bener gak pegawai gini gitu. Kade siap. Iya. Ke kampus juga gitu kita lakuin. Oke. Oh. Cucu. Oke, ini sama terakhir nih pertanyaan dari saya nih. Tadi kan kita jelasin beberapa proses ya. Itu ada poin yang paling pentingnya nggak sih, atau yang bobot yang paling tinggi nggak sih dari masing-masing proses itu? Bobot yang paling tinggi Yang dinilai sama nggak tim ada. Kayak talent misalnya tuh, tadi kan tim rekrutmennya dokumentasi ya. kan, terus interview, psikotes. Nah itu dari tahapan itu ada nggak sih? Sebenarnya kalau untuk sampai ke tahap kalian lolos menjadi pegawai suatu perusahaan gitu ya, itu nggak ada yang besarnya di mana itu nggak ada, karena kan prosesnya seleksi. Jadi Oke, seleksi. ngelamar, seleksi, cut, masuk gitu kan, terus nanti tahapan kedua gitu-gitu terus. Nggak dinilai Kecuali- sampai akhir dibobotin enggak ya? Iya, Oke. kecuali kalau misalnya untuk teman-teman yang mau promosi, mungkin di situ kan ada bobot-bobotnya. Dan bobot terbesar apa sih? Itu sekarang concern kita untuk khusus ya, untuk yang promosi itu lebih ke arah kompetensinya. Jadi fit, makanya kan judulnya biasanya fit Ditesnya and dengan, proper. kalau kompetensi ditesnya dengan apa? Kalau kompetensi biasanya wawancara gitu. Terus mungkin kalau di kimia farma udah pada ikut assessment center, nah itu juga salah satu cara kita untuk mengcapture dari kompetensi itu sendiri. Oke, kalau yang presentasi itu masuk ke tahap apa? Itu, Kalau ada yang promosi kan suka ada presentasi ya. itu lebih ke kompetensi iya, terus cek skill juga iya, karena kan kalau fit and proper itu kita harus mencocokkan dengan skill di satu posisi ya. Misalnya marketing, itu kan juga wawasan marketingnya harus ada gitu, terus analisanya dia harus ada gitu. Jadi itu skillnya iya. Kalau kita sebutnya kompetensi, ada yang soft, ada yang hard gitu. Nah itu di situ. Oke. Cukup Banyak banget ya. banyak ya ternyata yang kita bahas Sahabat. ya. Korpo. Engap guys. Banget. Oke, kalau mau di recap gimana tadi Kang Dea? Kalau dari saya sih berarti tadi tahapan untuk seleksi itu tadi mulai dari seleksi dokumentasi, registrasi, ya, dokumentasi, pokoknya terus itu. psikotes, Administrasi, sampai interview sampai gitu kan, interview. sampai terakhir. Nah, terus kiat-kiatnya tadi apa aja? Jaga kesehatan badan, fisik gitu ya, Minum fit, Fituno. minum Fituno jangan lupa. Fituno. Terus kemudian Tentang browsing. jangan Jangan browsing tentang apa tuh kunci jawaban atau apa gitu ya. RPUL zaman dulu. RPWL, RPAL.
Sama Terus yang ketiga, tong ngawadul. nah jangan berasumsi. Jangan berasumsi. suka berasum. Jangan suka ngarang. Atau jangan suka ngarang ya. Suka Waham, waham, bahasa kerennya tuh bahasa ngewaham ngewaham. gitu kan. Oke. Nah, kita bahas nama Jerman Barat sih kan. Tadi Cak, buat teman-teman sobat Korpu, kira-kira pesan buat teman-teman sobat Korpu ini apa? Khususnya buat teman-teman yang gua mau Yang lagi daftar, yang lagi mau ikut promosi, Ya, ikut gua kenaikan mau berkarir. status kayak gitu loh. lagi Duduknya harus tes. benar dulu atau ada kesan-kesan. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin yang lagi cari kerja dan pengen masuk kerja itu pesan-pesannya carilah pekerjaan yang sesuai dengan apa yang teman-teman sukai dan teman-teman cintai. Memang benar katanya kalau udah kerja ya udah kerja aja, nanti lama-lama juga suka gitu. Tapi itu memperlambat proses teman-teman untuk beradaptasi di satu posisi, dan kita nggak pernah tahu perusahaan itu butuhnya cepat atau lama nih teman-teman beradaptasi kayak gitu. Nah kalau misalnya untuk yang mau berkarir gitu kan, atau untuk semuanya sih sebenarnya itu ketika gagal itu gak usah aduh gimana nih gagal gitu. Yang harus sih sedikit ya untuk perkembangan lebih lanjut Ayo gitu bener kan. no mana, nggak usah apa Sedikit harus. mah nggak apa-apa lah untuk memotivasi diri Evaluasi. gitu kan ya, evaluasi diri. Tapi nggak usah terlalu dibawa baper gimana gitu, karena setiap posisi itu punya karakteristik yang dibutuhkan dan mungkin teman-teman belum tepat di situ. Dan kalau misalnya teman-teman di situ itu akan mempersulit teman-teman untuk berkembang dan dilihat performancenya secara lebih baik oleh perusahaan gitu sih. Jadi nggak usah sad kalau misalnya memang ada proses gagal, karena gagal itu wajar. Nah, Nah, berarti yang penting apa adanya ya. quotes Ya, nanti ada benar. quote-nya. Apa adanya. Gagal itu wajar. Ica. Gagal ya. Iya. Ya, jadi gitu. Jadi pokoknya pilih yang sesuai ya kan. Nggak usah terlalu sedih kalau gagal, masih ada kesempatan lain, mungkin belum fit ya kan. Jadi jangan semuanya didaftar, dolongan 10-10-10-nya diikutin toh. Kira-kira Capek yang karena ya nggak apa-apa sih kalau misalnya memang kuat ya, tapi kalau disarankan ya capek malah mungkin gitu kan. kuat. Capek aja gitu. Tapi memang harus semangat sih, apalagi yang belum punya posisinya saat ini sedang mencari pekerjaan gitu ya. Iya. Memang ya Tetap semangat. Tetap semangat. Buat teman-teman yang misalkan lagi nyari kerjaan, apalagi yang baru lulus ataupun yang kemarin kena dampak pandemi ya kan, mudah-mudahan bisa cepat kerja lagi, cepat dapat rezeki lagi. Amin, ya Allah. Kasih kontribusi yang terbaik buat perusahaan. Oke, Jal. Oke, terima kasih. Thank you, Ca. Sobat Iya, Korpu, terima kasih juga, Ica. Om, di Ini sini. banyak banget loh ilmunya loh. Ini banyak ya. Pengennya sih lebih lama gua sebenarnya. Luar biasa. Next lah ya. Sih. Kita bahas lagi tentang topik yang lainnya tentang rekrutmen. Hmm. Oke, cukup sekian dulu dari Ntar dulu, kami. selanjutnya Oh, apa? teman-teman semua kalau emang mau ada Oh, kira-kira iya. bintang tamu siapa nih, mau tentang apa ya kan, langsung ketik di Atau kolom teman-teman komen. yang mungkin mau jadi tertarik mau duduk di jadi bintang Boleh tamu, banget. boleh juga. Ya nanti daftar gitu ya teman-teman. Daftar di situ. link di bawah ya. Ini saya punya ilmu ini nih gitu kali ya. Ya boleh kayak gitu. Nanti ada formnya, tinggal isi aja. tinggal isi. Jadi tinggal bisa DM juga di Instagram KF Korpu, sama channel YouTube-nya apa aja? Kimia Pharma Corporate University. Kimia Pharma Corporate University. Teman-teman bisa komen, bisa nanya, dan juga bisa ngasih kita suggest siapa nih Iya. kira-kira dan Betul. materinya apa, supaya teman-teman semua bisa seneng kan, Iya. dapat knowledge baru. Sip. Sip, thank you That's sekali right. lagi Iya, Ca. terima Semoga kasih, ketemu Ca. lagi Juga. nanti. Thank you sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan juga buat Amin. perusahaan. Terima kasih, Sahabat selamat Korpu, ketemu selamat. lagi. Ya, sampai ketemu lagi di Di- next episode, dan bye bye. Bye bye, dadah.